Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Hermanto, mahasiswa program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Analisis Potensi Dampak Artificial Intelligence atau AI terhadap manajemen pemasaran digital. Perlu saya sampaikan bahwa proposal ini saya peroleh dari sumber internet yang saya edit serta saya sesuaikan. Dan penulis asli dari proposal ini adalah Nur Aidin dan Rahman Aswaidi. Keduanya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Provinsi Jawa Timur. Penjelasan ini saya sampaikan sebagai bentuk kejujuran akademik dan penghargaan terhadap karya ilmiah penulis asli. Proposal ini saya gunakan semata-mata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Anzas Rua Usmana, MPD, dan bukan untuk keperluan penelitian lanjutan maupun publikasi ilmiah. Alasan saya memilih judul ini berangkat dari perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, khususnya Artificial Intelligence atau AI, yang kini banyak digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran digital. Saat ini, AI tidak hanya digunakan untuk otomatisasi tugas, tetapi juga untuk menganalisis perilaku konsumen, menentukan strategi pasar, personalisasi iklan, hingga mengukur kinerja pemasaran secara real time. Hal ini membuat AI menjadi teknologi yang sangat strategis dalam manajemen pemasaran digital. Namun, di sisi lain, penerapan AI juga menimbulkan berbagai macam tantangan, seperti isu etika, privasi data konsumen, ketergantungan teknologi, hingga potensi bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami dampak positif dan dampak negatif AI, agar penggunaannya tetap efektif dan bertanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana potensi dampak AI terhadap strategis, taktik, dan pengukuran kinerja dalam manajemen pemasaran digital, khususnya di Indonesia. Kelebihan dari proposal ini diantara lain: pertama, topik yang relevan dan aktual, karena Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sedang berkembang dan banyak digunakan oleh perusahaan digital maupun UMKM. Yang kedua, proposal ini membahas AI secara komparatif, tidak hanya dari sisi manfaat tetapi juga dari sisi risiko dan dampak negatifnya, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih seimbang. Ketiga, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan cara sumber data berupa wawancara dan studi literatur, sehingga hasil penelitian diharapkan lebih akurat dan objektif. Yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, baik bagi perilaku bisnis, praktisi pemasaran digital, maupun akademisi dalam merancang strategi pemasaran berbasis AI yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam proses penyusunan proposal ini, kendala utama yang saya hadapi adalah pada aspek formatting penulisan dan penyusunan daftar pustaka yang sesuai dengan ketentuan APA 7. Kendala pertama yang saya hadapi adalah penyesuaian format penulisan proposal seperti pengaturan margin, spasi, jenis dan ukuran huruf, penomoran bab dan subbab, serta tata letak antar halaman judul, daftar isi, hingga isi proposal itu sendiri. Hal ini membutuhkan ketelitian tinggi agar proposal sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan. Kendala kedua adalah penyusunan daftar pustaka, khususnya dalam menyesuaikan format penulisan sumber buku, jurnal, dan sumber daring agar konsisten dengan kaidah penulisan ilmiah bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga memastikan kesesuaian antara citasi di dalam teks dengan daftar pustaka agar tidak terjadi ketidaksesuaian referensi. Meskipun mengalami kendala tersebut,
Proses ini memberikan pengalaman berharga dalam meningkatkan pemahaman saya mengenai penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, terutama dalam aspek teknis penulisan akademis. Demikian penjelasan singkat mengenai latar belakang, kelebihan, dan kendala dalam penyusunan proposal tugas akhir saya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terjadi atau terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun penggunaan bahasa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.